Bismillahirrahmanirrahim. Salam Kong Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, balik lagi dengan NPF Mawi. Nah, kali ini saya mau mengupas kenapa peternakan saya berkembang dengan pesat ya. Kenapa peternakan saya berkembang dengan cepat ataupun pesat. Ini bukan inisiatif saya, tapi teman-teman yang bilang bahwa peternakan saya sekarang sudah besar, sudah pesat dalam jangka sekian tahun, sudah punya ratusan pasang, dan itu di luar modal awal ya. Modal awal sudah kembali. Ini pengembangan ya. Yang saya bahas di sini orang yang kalangan menengah ke bawah, bukan kalangan menengah ke atas. Kalau uangnya banyak saya nggak bahas. Orang duitnya akeh tuku piroe sanggup. Kan ngoten. Oke teman. Kembali ke masa lalu 2018 awal saya memulai ternak kandang ini. Tengok. Ya. 8 kotak bisa ditengok itu. Itu kandang legendaris saya. Saya buat di Januari 2018. Di awal itu pula pembuatan kandang itu saya kehilangan orang yang saya sayangi, yaitu ibu mertua saya di bulan Januari itu juga. Oke, mungkin sebagian orang menganggap video saya ini sebagai video yang wah cuma sekedar teorian itu. Masan bisa bilang seperti itu karena Masan itu seorang perangkat ya. Karena Masan itu pegawai dan lain-lain. Mungkin orang yang tidak kenal dengan kondisi keluarga saya bisalah ngomong seperti itu. Mungkin orang yang awam tentang kehidupan saya bisalah ngomong seperti itu. Saya mau bercerita sedikit pada teman-teman. Ini bukan pamer atau gimana, tapi untuk memotivasi teman-teman dalam mengawali karir peternak berputut. Di awal 2018 saya membuat 8 kotak ini dengan 5 pasang. Kalau nggak salah 5 pasang. Silver dan cemani. Dari situlah saya mulai awal peternak. Dan di saat itu pula hutang saya di bank saya total itu kurang lebih 70 juta sekian. Ya, 70 juta sekian. Sedangkan perkutut saya sendiri belum menghasilkan apa-apa. Gaji dari perangkat pun tidak akan mencukupi untuk menutup utang tersebut. Karena apa? Satu bank saja, saya BRI, itu setiap 4 bulan sekali saya setornya 12 juta. Ya, 4 bulan sekali di BRI saya setor itu 12 juta rupiah. Bisa Anda bayangkan gaji berangkat desa berapa ya. Perkutut belum menghasilkan apa-apa. 5 pasang kalau produk semua mana mungkin dijual untuk mencukupi itu, kan juga gak mungkin kan. Nah, untang panting kehidupan saya. Maaf teman, saya walaupun berangkat desa, lahir dari nol, orang tua saya juga semua nggak punya tanah warisan, nggak punya sawah. Adanya pekerja kasar. Bapak saya juga kuli, ibu saya serabutan, tandur matun, dan lain-lain. Ya, untuk itu saya sendiri sebagai salah satu tonggak ya, salah satu tulang punggung terbesar dalam mencukupi itu semua. Apakah cukup, Mas? Semua tinggal kita yang atur ya. Sempat terjadi kericuan di keluarga ya. Uang untuk belanja nggak ada, itu juga pernah saya ya. Sampai istri itu bingung kerepotan mau belanja apa. Saya bilang penting ada sambal. Sudah. Itu pernah saya alami.
Jadi teori yang saya pakai dari perkutut jadi perkutut, perkutut jadi kandang, itu melalui jalan yang sangat rumit, melalui langkah yang sangat kejam bagi saya. Ya, jangan kira perjalanan saya mudah. Aku perangkat desa, gak semudah itu. Kalau mindset kita gak main, kita gak punya target, gak punya semangat yang kuat, ya gak akan jadi. Modal ratusan juta pun hancur peternakan Anda. Ya, kalau Anda tidak punya target yang kuat. Ya, ini sekedar cerita dulu. Nanti kita bahas perjalanan ternak saya kenapa berkembang pesat. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah dalam apapun, ingat, orang peternak besar itu juga pernah mengalami apa yang Anda rasakan. Mengalami apa yang Anda alami. Sulit jual, pernah. Makanya saya sering kali ngomong ke teman-teman, sering ngomong ke peternak awal, belajar belante, ya, belajar jualan. Gak bisa mas, semua orang bisa, cuma kamu mau atau tidak, malas belajar atau enggak, kan itu. Mau belajar atau tidak, semua bisa dipelajari. Kita diciptakan dengan sempurna, sama manusia punya tangan dua, kaki dua, ya, kecuali Anda punya kelemahan lain. Sedangkan orang yang punya kelemahan saja bisa melakukan itu, apalagi Anda yang sempurna jasadnya, Anda yang sempurna pikirannya, ya. Nah, ini modal awal. Anda harus optimis bisa. Ini harus ada di peternakan, di mindset pola pikir Anda, ya. Ini pondasi Anda akan jadi peternak besar. Kalau Anda sudah ngeluh, ada nggak bisa mas, ini nggak bisa mas, jualan nggak bisa mas, ya sudah, kekuatan Anda cuma di situ berarti. Apalagi Anda ngeluh ke sana sini. Ngeluh dengan curhat beda, ya. Ngeluh dengan diskusi beda. Kalau diskusi, ngomong keadaannya sedang seperti ini, cari jalan keluar. Tapi kalau ngeluh, ngomong keadaannya tanpa melakukan apa yang diarahkan oleh peternak yang Anda keluhkan tadi. Beda loh ya. Jadi jangan salah tompo, jangan salah persepsi dengan apa yang saya katakan. Makanya nonton video saya jangan di skip. Walaupun video seadanya, insya Allah berguna, ya. Kenapa perjalanan ternak saya bisa pesat, bisa cepat? Pondasinya ya ini, saya punya niat yang kuat, ya. Saya punya niat yang kuat bahwa perkutut ini saya kembangkan dengan modal yang awal. Bagaimana saya putar otak, kutut jadi kutut, kutut jadi kandang, dan seterusnya, ya. Bisa Anda bayangkan waktu itu posisi saya di mana, ya. Jangankan untuk makan, setor bank saja itu bingung saya. Saya benar-benar bingung. Bagaimana nggak bingung? 4 bulan 12 juta, ya. Berarti 1 bulan harus menghasilkan 3 juta utuh untuk setor bank saja. Itu belum biaya anak, belum biaya istri, belum biaya ibu, rumah tangga dan lain-lain. Itu satu bank ya, satu bank. Sedangkan saya waktu itu punya 3 bank. Yang 2 nggak usah diceritakan, pahit lagi, ya, pahit lagi yang 3 itu. Karena apa? Di luar BRI, di luar bank negara, di luar bank besar, ini malah yang lain itu BPR, BPKB. Bayangkan betapa besar bunganya dibanding BRI tadi. Sampai di sini Anda paham perjalanan ternak saya awal bagaimana? Nah, kita mulai kenapa saya beternak dengan cepat. Pertama, saya fokus belajar, fokus di kandang. Waktu saya habiskan di kandang untuk mempelajari apa yang saya inginkan, untuk mencapai target yang saya inginkan. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau teman-teman lain peternak awal mungkin di kandang 1, 2, 3 jam, saya bisa 5-10 jam di kandang setiap harinya. 1 hari 1 malam itu biasa sampai 10 jam.
Bayangkan berapa lama saya di kandang. Terus Anda di kandang 1 jam 2 jam minta hasil yang maksimal. Ya maaf ya, kerja keras Anda tidak akan membohongi hasil. Kalau Anda kerjanya lambat, ya hasilnya lambat. Kalau Anda terlalu lemah untuk menghajar diri Anda sendiri, untuk keras di dalam pekerjaan, maka dunia pun akan keras kepada kita. Ya, akan semakin sulit kita menggapai apa yang kita inginkan kalau kita sendiri terlalu lembek mendidik diri kita sendiri untuk fokus dalam hal itu. Malas belajar, malas di kandang, ya lama perkembangan Anda. Ya, satu fokus, belajar, dan belajar. Cara mencetak terah ini bagaimana, cara mencetak udan emas bagaimana, cara mencetak putih bagaimana, saya pelajari semua. Setelah itu saya punya target. Ya, target. Tahun depan aku harus punya kandang sekian. Tahun depan lagi harus punya kandang sekian. Bicara nih. Entah bagaimana caranya, saya harus bisa. Itu yang ada di mindset saya. Ya. Jualannya bagaimana, Mas? Sudah saya bilang dari awal. Saya 2018 di awal ternak itu saya belantian. Liku-liku perbelantian saya paham. Ya. Bagaimana jual itu baik, saya paham. Bagi peternak awal yang bingung, Anda main Facebook, grup perkutut dari Banyuwangi atau tak perlu Irian Jaya sampai Sumatera, masukin semua, posting 1 hari 3 kali, nyantol, payu kututmu, laku kututmu. Asal Anda mau belajar, asal Anda mau mempromosikan, laku kututmu. Ada penjual, pasti ada pembeli. Selama ada malam, pasti ada siang. Camkan, tanamkan itu baik-baik dalam pikiran dan hati Anda. Insya Allah Anda akan punya keyakinan yang kuat, sehingga peternakan perdagangan Anda akan stabil tanpa ada keterikatan dengan siapapun. Anda akan berdikari, ya, berdiri sendiri, kokoh, kuat, dan tahan lama. Ya, tuh. Pertama fokus, kedua target. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yang jelas saya punya trik situ. Ya, saya punya babuan sekian. Itu untuk apa? Memaksimalkan produktivitas peternakan saya. Ketika peternakan banyak, indukan banyak, ini tidak dipungkiri akan terjadi overbirai. Ya. Nah, di sini saya memanfaatkan telur-telur perkutut yang overbirai tadi. Ya. Indukan Mojopahit, telurnya anaknya baru kemedom, umur 10 hari sudah bertelur lagi. Telurnya saya ambil, saya titipkan di crossing biasa. Ya. Makanya saya sering kali ngomong ke peternak pemula, paling tidak punya crossingan beberapa pasang untuk antisipasi ketika indukan terbaik kita bermasalah. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman, memotivasi teman-teman khususnya pemula dalam peternak perkutut. Ya, jadilah peternak yang tangguh, jangan ngeluh, tapi carilah solusi kepada yang lebih paham tentang perkututan. Ya, ngeluh nggak ada gunanya temannya. Perjalanan saya berliku-liku juga, saya pernah mengalami apa yang Anda alami, saya juga pernah mengalami apa yang Anda keluhkan. Jadi intinya kita bersyukur, jalani, optimis, kita pasti bisa. Ngikutut sopoe patut.